10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat siang kepada anak-anak kami, khususnya kelas 11 ya. Pada saat ini kita masuk ke dalam pelajaran sejarah peminatan, itu khusus untuk anak kelas 11 IPS. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu, kita kan masuk Jung. Nah, pada kenyataannya, pada saat kita Jung, ada gangguan, baik itu sinyal maupun suara-suara yang agak mengganggu lah ya. Tapi tidak apa-apa, itu pelajaran yang berharga, sehingga di kemudian hari dalam pembelajaran sejarah akan bisa kita laksanakan lebih baik dari sebelumnya. Oke, pada saat ini kita masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenai Islam. Mungkin di sini sekalian pengantar dan sedikit mereview pertemuan minggu yang lalu dalam Zoom, yaitu Bapak mau membahas tentang Islam. Oke, Islam. Nah, berbicara tentang Islam adalah salah satu agama yang diakui di negara kita ini. Ya, di negara kita ini hingga saat ini ada 7 agama yang diakui ya. Ada 7 agama yang diakui, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Parmalin, ya itu dia. Jadi yang mau kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai Islam. Nah, ajaran agama Islam itu pertama sekali berasal dari Arab ya, yang diajarkan oleh Muhammad ya, Muhammad, di mana saudara kita hingga saat ini menyebutkan Muhammad sebagai nabi yang terakhir ya, sebagai nabi yang terakhir. Nah, kisah hidup Nabi Muhammad ini sangat beragam, namun ketika kita belajar tentang sejarah, marilah kita persatukan persepsi mengenai sejarah Islam itu sendiri menurut buku yang kita pegang. Jadi Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya di Arab, sebelum keberadaan Islam, kehidupan di Arab itu sangat kacau balau ya. Itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kan diambil dari kata jahil. Kalau kita sudah menyebutkan kata jahil berarti nakal, jahat. Nah, jadi ternyata di Arab pada zaman itu, ini kita cerita sebelum masuknya Islam ya, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan di sana. Semua kejahatan terjadi di sana ya. Pembunuhan, perjudian, perbudakan, berhala, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi suasana di Arab itu penuh dengan kekacauan. Namun setelah nanti masuknya ajaran agama Islam, situasi yang kacau tersebut berangsur-angsur menjadi situasi yang sangat teratur, menjadi situasi yang sangat aman, tentram, karena sudah menganut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri dilahirkan ya di Arab. Dia punya seorang bapak namanya Abdullah dan ibunya bernama Aminah ya. Pertemuan yang lalu mungkin Bapak bilang Khadijah ya. Ya, itu istrinya. Sorry ya. Di sini Bapak perbaiki bahwa nama ibu Muhammad adalah Aminah. Oke. Jadi sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad itu sendiri diasuh oleh pamannya. Ya, diasuh oleh pamannya dan dia dibesarkan kita belajar ya, disusui oleh 2 orang bibinya. Nah, itulah kehidupan Nabi Muhammad pada masa kecil. Setelah dia besar, berangsur-angsur dia sangat dan membenci pola kehidupan yang ada di Arab yang penuh dengan kekacauan tadi. Singkat ceritanya, bahwa Nabi Muhammad menerima ajaran tentang Islam dari malaikat Jibril ya, dari malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad pada awalnya menyebarkan ajaran agama Islam itu secara sembunyi-sembunyi.
Kenapa? Karena ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sangat bertentangan dengan kebiasaan yang ada di Arab tadi, ya, sehingga ajarannya sangat dibenci. Bahkan dia bersama pengikutnya sering dikejar-kejar dan diintimidasi, bahkan dibunuh. Oke, jadi pada awalnya penyebaran ajaran agama Islam dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dengan cara berdakwah. Jadi pada awalnya ajaran agama Islam disampaikan, disebarluaskan dengan cara berdakwah, ya, berbicara di depan orang banyak. Oke, jadi awalnya ajaran Nabi Muhammad itu ditolak di Arab, kemudian dia berpindah ke Habsyah. Nah, di Habsyah juga ajarannya ditolak. Kemudian dia tidak menyerah dan berpindah ke sebuah kota yang bernama Yastrib. Nah, di kota ini, di kota Yastrib, ajaran Nabi Muhammad itu diterima dengan baik karena penduduk di sana sebenarnya sudah menanti-nantikan kedatangan dan ajaran Nabi Muhammad, ya. Sehingga kota Yastrib itu dapat berkembang dengan cepat menjadi kota yang sangat maju, menjadi kota yang sangat berkembang. Oleh Nabi Muhammad, kota ini diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah, yang artinya kota bercahaya. Nah, untuk saat ini, kota Madinatul Munawwarah yang tadi artinya kota bercahaya, pada saat ini kita sering mendengarnya yaitu Madinah, ya. Madinah itu menjadi pusat penyebarluasan ajaran agama Islam. Nah, menurut cerita, kota Madinah ini adalah kota yang paling terang. Jadi jika ada satelit di atas sana, ya, melihat permukaan bumi pada malam hari, itu hanya kota Madinah lah yang terang. Nah, mungkin itulah bentuk dari kemajuan yang diperoleh oleh kota ini karena mendengarkan ajaran baik dari Nabi Muhammad. Minggu lalu juga Bapak sudah sebutkan, inti ajaran Islam itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Baru yang kedua, semua manusia derajatnya sama di hadapan Allah. Sedangkan pola kebudayaan atau kehidupan di Arab pada saat itu sebelum masuknya Islam itu masih menjalankan perbudakan. Sehingga ini yang tidak disukai oleh para penguasa-penguasa setempat di Arab terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ajaran agama Islam disampaikan mulai disebarluaskan itu sekitar abad ke-6 Masehi, ya. Abad ke-6 Masehi, sekitar 612 Masehi. Disitulah mulai disebarluaskan ajaran agama Islam. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, penyebarluasan atau orang yang pertama sekali mengajarkan ajaran Islam adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad siapa, Pak? Ya, setelah Nabi Muhammad siapa? Oke. Jadi sebenarnya orang pertama yang diislamkan oleh Nabi Muhammad adalah istrinya sendiri. Jadi istri Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang pertama diislamkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian siapa selanjutnya adalah para sahabat-sahabatnya, ya, para sahabat-sahabatnya. Nah, yang di sini yang mau Bapak garis bawahi, para sahabat-sahabatnya. Mereka lah yang melanjutkan penyebarluasan ajaran agama Islam di Arab bahkan sampai keluar Arab, ya, dengan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Siapa saja mereka? Nanti bisa masuk ke dalam materi, ya. Itu ada 4 orang, ya. Dan keempat orang ini diberi julukan atau gelar namanya khalifah, ya. Khalifah. Artinya khalifah itu adalah orang-orang atau sahabat-sahabat pilihan Nabi Muhammad dalam penyebarluasan ajaran agama Islam. Nah, itu dia tadi sepintas mengenai awal munculnya
ajaran agama Islam di Arab. Pada pertemuan yang lalu ini sudah Bapak sampaikan melalui Zoom, tapi karena ada gangguan suara mungkin kurang maksimal, dan Bapak boleh mengulanginya kembali di sesi pengantar ini. Ya, itu Islam. Keempat sahabat Nabi Muhammad inilah yang disebut namanya Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti di dalam sesi Bapak yang kedua ada penjelasan sedikit materi tentang orang-orang yang melanjutkan penyebaran ajaran agama Islam ke luar Arab, ya. Itu ada namanya Khulafaur Rasyidin. Jadi mungkin itu saja pengantar yang boleh Bapak sampaikan pada sesi ini, dan materi selanjutnya mungkin nanti sampai kepada kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia, termasuk juga teori-teori yang membahas tentang masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Oke, jadi itu pengantar dari Bapak. Kembali Bapak sampaikan, semangat, salam belajar, Stoda Jaya. Halo, selamat siang ya, kembali berjumpa dengan Pak DE. Seperti sesi pertama Bapak tadi memberikan pengantar tentang sejarah Islam. Jadi pada saat ini Bapak masuk ke dalam materi tentang sejarah Islam ya. Nah, jadi Bapak hanya memberikan sedikit slide, baru nanti setelah penyampaian materi Bapak akan memberikan catatan juga dalam satu video pembelajaran. Jadi nanti dalam satu video pembelajaran ada 4 ya sesi, 1 pengantar, 2 itu materi, 3 catatan, dan yang keempat penugasan. Jadi Bapak sampaikan kalian harap mengikuti video pembelajaran Bapak ini hingga selesai ya. Oke, kalau gitu Bapak masuk saja. Bapak hanya ingin materinya dari PowerPoint saja ya. PowerPoint sesuai dengan buku yang kita punya. Ya, boleh dipersiapkan bukunya, itu Sejarah Peminatan kelas 11 ya. Oke, Bapak besarin. Nah, berbicara tentang Islam, itu tadi sudah Bapak kasih pengantar, yaitu salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas dengan penganut terbanyak di negara kita ini. Walaupun demikian, sejarahnya, sejarah Islam itu adalah agama yang ketiga yang masuk ke negara kita. Yang pertama agama Hindu, yang kedua agama Buddha, baru yang ketiga adalah agama Islam. Ya. Namun sebelum masuk dulu tentang Islam di Indonesia, ya, bolehlah kita mengingat kembali apa yang sudah Bapak sampaikan dalam pengantar. Nah, di materi ini kita langsung ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya. Ini dia bab kedua, yaitu mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini dia. Oke, ini peta konsepnya sesuai dengan yang ada di buku kita. Nanti kita fokusnya ke kerajaan-kerajaan Islam ini. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ada di Sumatera, ya, di pulau yang sekarang kita tempati ya, di Sumatera. Kemudian nanti juga ada di Jawa. Nah, yang di Sumatera itu ada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Ya, di sini bisa kalian tarik kesimpulan bahwa Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh ini bercorak Islam. Kemudian yang di Jawa ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Banten, dan ada Kerajaan Mataram. Di Sumatera, Kerajaan Islam pertama udah jelas ya. Bapak ulang sekali lagi, di Sumatera, Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan di Jawa, Kerajaan Islam yang pertama adalah
yaitu kerajaan Demak. Ya, kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa adalah kerajaan Demak. Oke. Di Sulawesi, ya, Pulau Sulawesi itu ada kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar. Dan di Maluku, ya, di Maluku yang sudah kita bahas sebelumnya tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, ternyata juga berdiri kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, inilah dia peta mengenai luas kekuasaan kerajaan Samudra Pasai. Ya, kalau kita perhatikan ini sepertinya di bagian utara atau di bagian ujung-ujungnya Pulau Sumatera. Ini yang di warna hijau. Oke. Nah, berbicara tentang kerajaan, pasti tidak terlepas dari yang namanya raja-raja yang pernah berkuasa, raja-raja yang pernah terkenal, dan raja-raja yang pernah mendirikan kerajaan itu sendiri. Jadi seperti ini, kerajaan Samudra Pasai itu ada Sultan Malikul Saleh. Nah, inilah pendirinya. Ya, pendiri dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malikul Saleh, kemudian dilanjutkan dengan Sultan Malikul Tahir. Nah, memang begitulah sistem kerajaan, dia sifatnya turun-menurun dari orang tua ke putranya, baru nanti dari putranya ke putranya lagi. Ya, jadi sistem kerajaan ini tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menduduki posisi sebagai raja atau sebagai pemimpin. Ya, oke. Nah, kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai, ini kehidupan sosialnya diatur berdasarkan ajaran Islam. Nah, hukum Islam ya. Jadi ternyata termasuk di negara kita, Islam juga memiliki hukum yang khas, hukum yang tersendiri. Nah, di mana hukum Islam ini pada umumnya dipahami oleh ya para ustadz ya, para pemimpin-pemimpin agama Islam. Jadi di Samudra Pasai, aturan yang dipakai di sana dalam kehidupan sosial itu benar-benar berlandaskan ajaran Islam atau hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Arab. Nah, di Arab, tadi kan awal mula kelahiran ajaran agama Islam kan di Arab ya. Oleh karena itu, Samudra Pasai mendapat julukan Serambi Mekah. Ya, Serambi Mekah. Nah, ini artinya pada pelaksanaannya di Kerajaan Samudra Pasai itu hampir sama dengan aturan-aturan yang diterapkan di Arab, yaitu di Serambi Mekah, mengenai hukum Islam itu sendiri. Ekonomi, ya, kehidupan ekonominya, Kerajaan Samudra Pasai menitik beratkan pada sektor perdagangan. Ya. Memang berbicara tentang Islam itu identik dengan perdagangan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sendiri pun diberi julukan sebagai pedagang tersohor sepanjang masa ya. Seorang pedagang dia. Nah, jadi demikian juga ternyata di Samudra Pasai, di wilayah Indonesia, kehidupan ekonominya itu berpusat pada sektor perdagangan. Karena kerajaan Samudra Pasai terletak di jalur pelayaran dan perdagangan dunia ya, di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Ya udah tahu ya, Selat Malaka ini itu dulunya tempat singgahnya para pedagang-pedagang dari Eropa ya, bahkan dari benua-benua lainnya itu singgah di Selat Malaka. Sehingga dengan dikuasai Selat Malaka oleh Kerajaan Samudra Pasai, ini memberikan ruang yang luas untuk berkembang di sektor perdagangan. Sebagai kerajaan maritim, ya, nah jadi Samudra Pasai ini sebagai kerajaan maritim yang menguasai wilayah kekuasaan laut yang sangat luas, tidak banyak ditemukan peninggalan budaya Samudra Pasai yang berhasil ditemukan. Sangat sedikit ya peninggalan
budayanya. Benda hasil kebudayaan di Kerajaan Samudra Pasai seperti batu nisan atau cirat Putri Raja Pasai yang didatangkan dari Gujarat. Tidak ditemukan hasil budaya asli masyarakat setempat. Nah, jadi mungkin mengenai keberadaan Kerajaan Samudra Pasai agak sulit untuk diulas kembali karena keterbatasan peninggalan budayanya. Oke, yang kedua Kerajaan Aceh. Ya, tadi udah sepakat kita yang ada di Sumatera dulu, Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh itu Sultan Ali Muhayyad Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Syah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani. Nah, untuk di Kerajaan Aceh, raja yang paling terkenal itu adalah Sultan Iskandar Muda. Karena pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mampu berkembang dengan sangat pesat ya. Sehingga pada masa pemerintahannya, kerajaan ini menjadi sangat kuat. Maka Sultan Iskandar Muda sebagai raja yang paling terkenal di Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh menitik beratkan perekonomiannya pada bidang perdagangan, sama ya dengan Samudra Pasai, karena Kerajaan Aceh terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka juga. Sektor masyarakat Aceh terdiri atas 4 golongan, yaitu Teuku, Tengku, Ulu Balang atau Ule Balang, dan rakyat biasa. Ya. Nah, 4 golongan ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok ya. Tengku, Ulu Balang atau Ule Balang, dan rakyat biasa. Golongan Teuku di penjelasannya adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Ulu Balang atau Ule Balang adalah para prajurit. Golongan Teuku, Tengku sering bersaing ya, karena satu menguasai pemerintahan sipil, satu lagi menguasai hal keagamaan. Hal ini melemahkan kedudukan Kerajaan Aceh karena sering terjadi bentrok ya antara kekuasaan golongan Teuku dan Tengku. Kehidupan budaya di Kerajaan Aceh tidak banyak diketahui karena Kerajaan Aceh tidak banyak meninggalkan benda hasil budaya. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan Masjid Baitur Rahman dan kitab sejarah Bustanus Salitin yang ditulis oleh Nuruddin Araniri yang berisi tentang sejarah raja-raja Aceh. Ini kerajaan pertama Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Ini yang berwarna kebiru-biruan ya. Kekuasaan Demak. Sangat luas sekali ya. Ini bagian utara ya, Pulau Jawa bagian utara semuanya wilayah kekuasaan Demak. Nah, raja-raja kerajaan adalah Raden Patah, Dipati Yunus, Sultan Trenggono. Sebenarnya panjang sekali ceritanya mengenai Kerajaan Demak ini, mengenai perpindahan kekuasaan dari Raden Patah kepada Dipati Yunus, kemudian kepada Sultan Trenggono. Pada saat ini, bapaknya menyampaikan hal umum saja, nanti bisa diperjelas dari buku kalian sendiri, ya silahkan dibaca-baca. Kerajaan kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ya. Kehidupan sosial masyarakat telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, masih ada pula masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi lama, ya, Hindu-Buddha.
ada perpaduan ya, tradisi Islam dengan tradisi lama Hindu-Buddha. Kehidupan perekonomian di sektor perdagangan juga dan pertanian. Salah satu peninggalan kebudayaan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak, yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu, namanya itu tatal. Oleh karena itu tiang tersebut diberi nama Saka Tatal, ya, Saka Tatal. Pembangunan masjid dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Di pendopo masjid, itulah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten. Tujuannya adalah untuk menyebarkan tradisi Islam. Tradisi itu sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ini seperti daerah-daerah istimewa ya. Daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta ini sangat kental sekali budaya dari tradisi Islam tersebut. Di Demak yang menjadi bukti berdirinya Kerajaan Demak di Jawa, ya, di Pulau Jawa. Indah sekali ya, Masjid Agung Demak. Nah, ini perhatikan, ya, ini adalah semacam apa namanya ya, tingkatan-tingkatan dalam masjid. Nah, tingkatan-tingkatan dalam masjid ini biasanya berjumlah ganjil. Ada 3, nanti mungkin di masjid yang lain ada 5, dan mungkin ada di masjid yang lain itu ada 7. Ya, semuanya berjumlah ganjil. Ya, kekuasaan Kerajaan Banten ya. Kita sekarang Kerajaan Banten di Jawa juga ini. Ya, di Jawa. Kerajaan Banten itu ada Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Ageng Tirtayasa, ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, kehidupan sosial masyarakat secara perlahan mulai berdasarkan ajaran Islam. Bahkan setelah Kerajaan Banten dapat menaklukkan Kerajaan Pajajaran, pengaruh Islam semakin berkembang ke daerah pedalaman. Kehidupan perekonomian Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan. Dalam perdagangan, Kerajaan Banten menerapkan perdagangan bebas sehingga sulit bagi bangsa Eropa untuk menerapkan sistem monopoli. Namun setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa berakhir, Belanda berhasil menerapkan aturan monopoli perdagangannya di Banten. Kerajaan Banten meninggalkan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16. Menara Masjid Agung Banten yang mirip mercusuar dibangun oleh Hendrik Lucazun Kardil, orang Belanda pelarian dari Batavia yang masuk Islam ya. Nah, di sini sudah ada orang Belanda yang masuk Islam. Mataram, Raja Mataram yang bercorak Islam. Raja Mataram itu Panembahan Senopati, Panembahan Sedokrapyak, Sultan Ageng Haryokrokusumo, Sunan Amangkurat I dan Sunan Amangkurat II. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Honyokrokusumo. Kehidupan masyarakat Mataram yang feodal berawal dari perekonomian yang agraris ya, masih atas mata pencarian sebagai petani. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram bertumpu pada sektor agraris. Sudah disebutkan di atas tadi, bertumpu pada sektor agraris. Oke. Mungkin dalam bidang kebudayaan berkembang akulturasi kebudayaan Indonesia Islam seperti sistem kalender karya Sultan Agung. Selain itu, Sultan Agung juga menulis sebuah kitab yang berjudul Sastra Gending dan membangun komplek makam Raja-Raja Mataram yang terdapat di Imogiri.
Komplek makam Imogiri hanya diperuntukkan bagi Raja-Raja Yogyakarta dan Surakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakubuwono beserta keturunannya ya. Seperti di Yogyakarta, sekarang kan sudah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-12. Nah, oke, mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kita berhentikan dulu sampai Kerajaan Makassar. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan lanjutkan di Kerajaan Makassar. Nah, setelah sesi ini, kalian akan masuk ke dalam sesi mencatat ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian catat. Nanti setelah mencatat, boleh dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas. Ada beberapa soal nanti yang Bapak berikan, yang akan dikumpul 1 minggu mendatang ya. Nah, kalaupun siap pada jam pelajaran ini sampai jam 13 nanti itu lebih bagus ya. Tapi kalaupun terlambat tidak apa-apa, tetap Bapak terima. Sampai di situ materi kita pada siang hari ini. Kembali Bapak ucapkan tetap semangat, salam sehat, dan Stoda Jaya.